Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dream Fact ya. Ini pertama kali Dream Fact mengadain podcast bukan di atas gunung ya. Biasanya kita di atas gunung. Yoi, kali ini di kamar aja gua sama dia. Berhubung lagi social distancing ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu saya dengan siapa saat ini? Gua bersama Ananda Rifki. Gua Ananda Rifki. Bukan lu Lutfi Aryadi. Oke. Sekarang oke lah, lanjut kita mulai saja podcastnya. Tema kita untuk podcast kali ini yaitu cinta. Yoi, cinta ya. Pokoknya cinta. Sekarang marak-maraknya remaja. Sekarang tuh umur 20 tahun ke atas masalahnya percintaan mulu ya. Iya. Cita-cita nggak dipikirin, yang penting perasaan cuy sekarang yang dipikirin tuh. Sebentar baper. Iya. Jadi antara cinta sama cita itu gak jauh beda. Cuma beda N. Iya. Cinta, cita. Oke. Sekarang gue mau bertanya sama Rifki ya. Nanda atau Kiki. Do you love me? Oke. Menurut Kiki, apa itu cinta Kiki? Hah? Cinta. Wah, gue nggak tahu kalau cinta. Gue kayak mendefinisikan cinta itu susah, luas. Oh, luas. Maknanya lebar, iya. Ya, kalau disempitkan jadi apa? Kalau sempit kan nggak tahu gue. Kalau menurut gue sendiri sih cinta. Lu dulu lah, baru gue. Ini sorry ya, gue ambil ngerokok ya. Ya, namanya juga Popsai. Yoi. Podcast Popsai, kopi santai. Yoi. Ya, kalau menurut gua cinta itu ya dia. Dianya itu apa itu maksudnya? Dalam artian tuh. Dianya itu ya pacar gua. Nah, itu cinta. Nah, gue tanya hakikat cinta yang sebenarnya tuh gimana sih? Sebenarnya basket siapa anjing? Ya gak apa-apa. Jadi kan di sini kita sharing ya, kopi santuy ya men. Oke. Jadi nggak apa-apa gue nanya gitu. Oke, menurut gua hakikat cinta itu dari mana tuh turun ke hati, men. Nah iya. Tidak bisa dipungkiri, itu kata-kata yang mendeskripsikan benar-benar dari mata turun ke hati. Tidak mungkin ada yang cinta kalau tidak dari melihat. Yoi benar. Lu mau tahu apa itu arti cinta? Nih, cinta gue definisikan ya. Gimana? Cinta itu 4 tangan, 1 genggaman, 4 kaki, 1 langkah, 4 mata, 1 tatapan, 2 hati, 1 komitmen. Anjir. Itu menurut gua men. Ya, kalau kalian punya definisi sendiri, definisikan aja di kolom komentar ya. Iya, pokoknya nanti OTW 1000K bakal giveaway pulsa. Siap. Ini juragan counter ya men. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bang Kiki. Yoi. Bang Kiki ini ya seperti yang gua tahu kan, Bang Kiki masalah percintaan emang ya kurang hebat lah, tapi iya, gua kurang hebat ya. dalam perjalanan cinta ini gua rasa Abang Kiki ini emang keren lah. Masalah percintaan dia bego, dalam masalah perjalanan cinta dia keren gitu. Iya, kan jatuh Caption dia itu mengandung banyak arti itu untuk Twitter di mana-mana gitu kan. Iya, pokoknya gua kalau pengen tahu gua lebih jelas ada di Twitter kok. Ya. Ntar Twitternya gua taruh deskripsi. Pokoknya lu kalau lu mau tahu mau tahu Kiki ya, Kiki itu orangnya lebih bucin dari gua gitu men. Ya, oke lanjut lah ke pertanyaan selanjutnya nih. Lu punya mantan berapa? Gua mantan, gak usah gua sebutkan ya? Ya berapa aja? Gua nggak mau nyebutin ya, takut menyinggung belah pihak kesana. Kalau mantan gua ada 3. Oh 3. 3 dari selama hidup gua ya, ada 3 gua. Yang pertama itu berapa lama nih? 6 bulan. 6 bulan. Yang kedua? Yang kedua 6 bulan. 6 bulan. Yang ketiga 10 hari. Gua jadian ya men, udah kayak orang tahlilan 10 hari men, iya. Tapi kan balikan lagi, anjay. Enggak, itu yang ketiga, ini kan ketiga. yang keempat. Oh, yang keempat. Yang sekarang yang lagi gue jalanin ya men ya, keempat ini. Berapa hari? Anjir. Enggak usah dibahas dah. Oh, iya. Skip. Intinya kata Bang Kiki dia mau lanjut sampai pelaminan ya Bang. Iya. Doain aja ya guys. Tadi lu mau nanya apa cuy? Nah, di antara 4 ini sama yang sekarang nih, yang menurut lu
rasa cinta dia lebih besar itu siapa sih dulu? Kalau kata gue ya, gue belum bisa mendefinisikan sih, maksudnya. Gini dulu deh, maksudnya- gue bukan mau nyinggung pacarnya Kiki yang sekarang, mohon maaf. Dalam kita kesingkirkan dulu pacarnya Kiki dari 3 orang ini, yang menurut Kiki dia itu istilahnya benar-benar mendeskripsikan cinta. Kalau gue sih yang pertama, Bang. Yang pertama, alasannya? Ya karena dari situ ya gue udah mulai, maksudnya gimana ya, ketika gue pertama kali pacaran gue tuh kayak tahu gitu gimana rasanya pertama pacaran, dan dia yang orang yang ngajarin gue ya bisa lah sampai ngejalanin step-step selanjutnya gitu kan. Tanpa dia sebelumnya ya gue nggak bakalan bisa gitu. Tidak bisa dipungkiri, emang kalau anak pondok tau lah alma batul ula latun safiha. Yoi. Yang pertama itu adalah ya masa-masa cinta yang indah gitu. Iya gitu. Oke. Apalagi tuh? Pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan kalau bercinta itu ada istilah kata komitmen. Komitmen apa sih yang saat ini sedang Anda buat dengan pacar baru Anda ini? Kalau masalah komitmen itu kan dibangun kan, gimana ya ngejelasinnya ya? Ya jelasin aja ngomong. Komitmen itu ya saling percaya satu sama lain gitu kan, saling menguatkan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain gitu kan. Komitmen kan dibangun kan dalam sebuah hubungan. Kalau hubungan itu nggak ada komitmen, itu kita susah gitu ngedirin sebuah hubungan tersebut gitu kan. Cakep. Gue punya cerita ya. Sedikit cerita nih Bang. Ya gimana tuh? Kan anak muda sekarang kan gini loh, orang pacaran cuman antara cinta dan nafsu itu ya gitu kayak bimbang gitu kan. Ada orang walaupun udah HS, lu tau HS? Betul HS. HS itu, yang belum tahu HS itu having sex ya. Nggak ngejamin gitu kan, orang-orang sekarang gitu kan yang udah having sex atau segala macem. Iya. Nggak ngejamin hubungan lo gitu. Karena gue pernah ngalamin hal tersebut, bukan berarti gue ini gitu. Jadi perjalanan gue adalah cerita yang dimana ada itu apa tuh pihak yang kayak gitulah yang gue sebutin gitu kan. Nggak ngejamin gitu. Dari pengalaman gue yang gue lihat dari teman-teman gue juga, orang yang having sex belum tentu tuh sampai ke depannya cuy gitu. Oke. Gue mau bertanya selanjutnya. Tadi kan sesuai yang Anda bilang di awal itu kan, cita dan cinta itu tidak jauh beda gitu kan. Sekarang apa yang membuat sebuah cita itu hancur ketika ada cinta? Karena di sini yang dipermasalahin masa-masa remaja sekarang, umur 20 tahun ke atas ya, gue terus terang itu yang dipikirin tuh cinta terus gitu. Nggak ada yang lain. Cita-cita bahkan di nomor 2-in gitu kan. Karena kayak gimana ya? Yang gue pandang juga anak muda sekarang yang mikirnya cinta gitu kan. Masalah yang paling terbalik itu masalah perasaan gitu kan. Cita-cita ya kayak urusan belakangan, itu menurut gue ya yang gue pandang gitu. Cuman kan gue nggak tahu di luar sana kan, mungkin ada yang kayak lebih, mungkin yang nggak satu pendapat sama gue. Cuman kayak gue ngerasa tuh ngeliat anak muda sekarang lebih mementingkan cinta gitu kan. Makanya kan sekarang kan be yourself, sayangi diri kalian gitu kan, cintai diri kalian ya kan, kayak bukan stay at home anjir. Iya kayak gitu. Oke. Sekarang bisa nggak sih sebuah cita-cita itu bisa tercapai dengan adanya cinta? Bisa. Kalau misalkan antara dua pihak itu punya komitmen bareng-bareng buat menjalankan satu cita-cita. Misalkan lu punya pacar, terus cita-cita pacar lu pengen jadi pengusaha misalkan, lu ya bisa gitu kan, lu dengan support dia atau dengan maksudnya dengan berjuang bareng dia, dengan bantuin dia lah, support segala macem gitu kan. Lu bisa gitu ngebawa dia ke cita-cita yang pengen dia iniin, pengen dia capai gitu. Sekarang kan kalau berbicara pengalaman cinta, ya jujur, ya dia nggak ada yang lebih dari gua gitu men. Istilahnya sekarang gua aja paling lama hampir setahun, dia cuma 6 bulan. 6 bulan gue paling lama coy, 10 hari. Terakhir 10 hari coy. Ya. Gue deket 2 tahun.
Cuman jadian 10 hari, gila. Itu di bawah pemikiran itu 10 hari itu apa tahlilan. Iya, gue kayak tahlilan anjir. Mending dapat backside nih. Sekarang ya gue mau curhat tentang yang gue rasakan gitu kan selama pacaran lama gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Sekarang lu kalau pacaran 6 bulan gitu kan, apa lu pernah ngerasakan yang namanya bosan bercinta? Kalau gue itu rasa bosan itu manusiawi ya men ya. Terus? Nah, jadi kayak bosan ya gimana caranya kita ngilangin rasa bosan. Bosan itu wajar, gue jujur gue pernah bosan, cuman gimana caranya gue nggak bosan gitu kan. Kayak gimana ya? Kayak gue udah nggak mikir gitu kan, sekarang tuh udah nggak mikir bosen atau gimana ya, gue cukup jalanin apa yang gue ada karena gue takut sampai ngerasanya kehilangan gitu kan. Maka gue buang-buang kata bosen tuh, ya elah bosen pacaran, ya elah bosen maksudnya kayak sama pasangannya sekarang akhirnya jadi selingkuh gitu kan. Gue tanya nih ya men, kalau lu semua kenapa ada kata selingkuh? Kalau misalkan lu dicintai terus dia mencintai balik, apa udah cukup? Apa itu udah lebih dari cukup men? Gitu. Kenapa ada timbulnya pemikiran selingkuh itu ya karena gitu. Mungkin karena bosan, karena nggak ada komitmen, atau karena kurang menerima satu sama lain lah, banyak lah gitu alasan. Lo juga pada tahu lah gitu ya. Oke. Jadi rasa bosan itu wajar ya, manusiawi. Sekarang yang mau gue tanyain, apa tuh? kenapa sih harus ada cinta? Kita beli BOD. Sekarang kalau pemikiran gue begini loh. Berbicara cinta itu, cinta yang sesungguhnya itu cinta orang yang sudah mempunyai pasangan hidup itu. Misalnya udah halal itu. Nah iya itu cinta, kan? namanya itu cinta. Nah, sekarang berbicara kita anak-anak muda loh. Berbicara cinta, ujungnya hanya menyakiti men. Ujungnya cinta itu akan berakhir sakit gitu. Iya. Cuma yang mau gue tanyakan ini sekarang, gimana membuat cinta itu tidak berujung sakit gitu? Apakah kita pura-pura mencintai dia kah gitu kan? Sebenarnya kalau ini ya, kalau misalkan cinta ya pasti berujung sakit gitu kan. Maksudnya setiap cinta pasti adalah yang namanya sakit gitu, ada yang namanya jatuh itu ya karena kita sendiri, semua balik ke diri masing-masing gitu kan, ke individual masing-masing yang menimbulkan rasa apa tadi katanya? Sakit. Rasa sakit itu dari diri sendiri gitu kan. Gitu. Jadi penyebabnya ya diri sendiri gitu kan. Jadi gue simpulkan cinta sama dengan sakit gitu. Enggak juga sih men. Enggak juga. Gimana tuh? Gimana ya? Waduh, gue bego juga kalau soal cinta men, asli dah gitu kan. Cuman ketika gue galau, gue punya kata-kata tersebut gitu. Punya kata-kata ya gitulah. Ya lu kalau mau nyindir temen lu atau cewek lu bisa DM dia, bisa bayar kok ke dia, bisa bayar. Enggak, gue nggak perlu bayar gitu. Pokoknya kalau misalkan lu mau nanya kayak gitu, lu harus tunggu gue gabut men. Karena kalau misalkan gue gabut, itu kata-kata inspirasi dari kepala gue muncul gitu. Jadi semuanya akan tercipta kalau dia gabut. Iya, kalau gue gabut ya. Ini gue, kalau orang lain gue nggak tahu. Gitu. Kalau gue boleh nanya gak nih? Ya boleh. Lu gimana sih? Misalkan mandang anak muda sekarang itu soal cinta tuh gimana sih? Maksudnya yang lu lihat gitu, maksudnya yang lu lihat orang-orang di luar sana kayak gitu. Ya pandangan gue sekarang sih, yang terakhir gue lihat ya dalam bulan puasa seperti ini gitu kan, masih ada aja gitu yang istilahnya walaupun bukan berbicara cinta ya gitu kan, otomatis terjadinya sesuatu itu karena cinta gitu kan. Gue lihat di Instagram itu ada yang bangunin sahur, masa yang open BO ayo sahur gitu kan. Istilahnya kan dia lagi pada BO gitu kan. Cobalah anak muda zaman sekarang, kalian harus berpikir cerdas gitu kan. Bener. Yang nggak tahu BO, gue kasih tahu BO itu bimbingan orang tua ya. Jangan salah mengartikan ya. Karena ini channel Islami. Channel Islami, channel dakwah ya. Assalamualaikum. Lanjut. Cobalah, karena otaknya harus dibersihkan lah itu dari pikiran-pikiran kotor gitu. Iya.
Tapi kebanyakan orang Indonesia sekarang emang suka sujon ya. Soalnya kenapa? Mungkin yang tadi yang lu bilang kan, yang open BO, ayo sahur itu kita belum tentu cuy di open BO di hotel gitu kan. Kayak kita ngerasa itu kayak orang tuh ya gitulah. Lu tahu sendiri lah orang Indonesia men. Gitu. Yang Indonesia lah plus 62. Iya plus 62 lah. Channel gua di banned lagi belum. Enggak lah, selalu ada gua. Lu nggak tahu gua YouTuber nomor 1 Atta Halilintar. Gua sensor dulu. Asaib. Yo. Welcome back to my channel terkicil. Santuy. Assalamualaikum, maaf. Ya, maaf ya Bang Atta, maaf. Kita bukan medek, kita apresiasi kepada Anda sangat semangat dalam membuat YouTube. Terima kasih. Konten yang bermanfaat Telah berinspirasi. Iya. Terima kasih telah menginspirasi saya. Saya akan jadi nomor 2 se-Asia Tenggara. Oke, kembali ke topik cinta. Kembali ke topik ya. Cinta. Anda sekarang umur berapa? Gua umur 20 men. Jalan 21 ya. Jalan 21. Nah, sekarang di umur ke-21 apakah Anda sudah mendapatkan cinta yang sebenarnya cinta? Belum sih, karena gue baru ngejalanin sama yang sekarang gitu kan. Karena gue nggak tahu kedepannya gimana gitu kan. Gitu. Karena gue belum ngejalanin kan. Jadi, masih baru-baru lah men gitu kan. Dia menemukan cinta yang sesungguhnya ya. Belum gitu, cuman gue berharap iya. Asik. Iya dia udah, kalau gue belum gitu. Emang belum waktu. Ini kan semua persoalan tentang waktu men gitu kan. Kita berputar men. Iya berputar gitu. Mungkin nggak sekarang, cuma nanti gitu. Ya gue berharap sih ini yang terakhir gitu men. Oke. Pertanyaan gue sih sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan yang Anda lemparkan kepada saya. Gue pengen nanya, lu pernah nggak sih apa? Gue belum ini anjir. Lu pernah gak sih ngerasain yang rasanya kehilangan? Kehilangan ya? Jujur, gua kehilangan rokok paling. Iya Lu kehilangan apa nih? Kehilangan tuh umum men. Ini men, kehilangan orang gitu, orang yang lu sayang gitu. Orang yang gua sayang. Ntar lu baru nanya ke gua santuy. Oke. Kalau gua kehilangan orang yang gua sayang, hampir sering lah ketika gue putus sama pacar gue tuh gue merasa kehilangan orang yang gue sayang gitu. Tapi gue sadar gue kembali ke seperti awal lah. Kalau gue selamanya merasa kehilangan, maka tidak akan ada cerita yang baru men. Yoi. Kalau lu terus-terusan merasa kehilangan, sedangkan lu sendiri galau, mau sampai kapan lu galau gitu kalau lu nggak mencoba untuk membuka hati atau membuka pintu atau membuka lembaran baru buat hidup lu. Gitu men. Jadi merasa kehilangan itu sering karena mantan gua banyak. Kalau gua, nah gimana kalau lu? Kalau gua ya men, gua nggak pernah rasanya kehilangan. Kenapa gua bilang gitu? Karena gua nggak pernah memiliki cuy. Anjay. Kenapa gua bilang kayak gitu kan? Lu bertanya kenapa gue nggak pernah kehilangan orang, karena gue nggak pernah milikin, gue nggak pernah ada di hidup mereka gitu. Jujur men, gue dari assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Gimana ayo? Ya gue nggak pernah kehilangan ya, karena di posisi lain gue nggak pernah milikin dia gitu kan. Sampai kapanpun ya emang bukan gue, emang gimana ya men? Kayaknya ya bukan jalannya lah. Gue dari awal pertama kali pacaran sampai sekarang itu gue nggak pernah ninggalin orang, asal lu tahu ya. Gue laki-laki baik-baik, gue nggak bisa jadi fuckboy. Ya lu bisa sebut gue sad boy lah gitu kan. Sedih mulu gue gitu. Gue nggak pernah rasanya ninggalin orang tuh, nggak pernah. Gue terus gitu. Ya kalau berbicara meninggalkan ya selama ini juga bukan gue yang meninggalkan men. Nah iya, emang terkadang kayak gitu ya. Kita nggak bisa nyalahin pihak, maksudnya pihak sana atau gimana. Gue nggak tahu gitu kan permasalahannya dia bisa tinggal tuh atau gimana. Gue nggak tahu gitu alasan dia tuh apa yang sebenarnya kita nggak tahu nih. Lu pernah nggak sih ketika lu gini ya, ketika lu menjalankan hal yang baru tuh kayak lu masih punya rasa ke mantan yang dulu atau gimana gitu. Ini gue terus terang gitu kan. Ini true story ya. Iya true story gitu. Gue sendiri merasakan. Maksudnya begini loh. Gimana tuh?
gue juga pernah merasakan seperti itu gitu kan, tapi bukan yang pada saat ini ya. Iya, emang bukan saat ini, gue juga ya gitulah. Dulu gitu kan, gue pernah sayang banget sama dia gitu kan, tapi dia ninggalin gue. Habis itu entah kenapa gitu, pikiran gue tuh selalu terbayang-bayang dia, selalu ngebayangin dia terus itu, lagi makan kebayang dia, lagi berak bayang dia, pokoknya semua tentang bayangan dia. Ya kembali yang tadi yang gue bilang, gue sadar kan sampai apa mau sampai kapan gue begitu terus men. Kalau gue nggak membuka lembaran baru, buku baru gue, kapan mau gue perbaiki gitu kan. Ya itu buku itu tetap harus gue taruh gitu kan. Jangan sampai gue buka buku itu, gue kembali ke dalam buku itu men. Gue harus cari buku yang baru, gue buka, gue tulis cerita baru. Ya tentang masa yang baru, cewek-cewek yang baru. Gitu men. Iya, yang gue tanyain, lu pernah gak sih kayak bawa masa lalu lu itu ke cinta lu yang baru gitu? Karena gue pernah ngalamin sendiri ya di kehidupan gue gitu kan. Ketika gue berhubungan sama orang, terus orang itu belum selesai sama masa lalunya, lu pernah gak sih kayak kalau gitu? Kalau gue nggak pernah sih, nggak pernah gue bawa yang lama gitu. Jadi misalkan lu punya janji ini, misalnya lu punya janji sama mantan lu gitu kan, tapi lu belum menuntaskan janji lu ke mantan lu, tapi sekarang malah cewek baru lu itu mau ngelakuin janji itu ke lu gitu maksudnya. Iya. Nah itu nggak usah lah gitu kan, istilahnya janji lo main lama udah nggak usah lo bawa-bawa. Iya. Jadi lo cukup. Sakit banget sih anjir. Ya memang ya, itu berisik di samping juga lagi record, soalnya kita dunia YouTuber aja. Ini ruangan YouTuber ya. Sakit banget anjir. Nggak usah lu bawa janji lu yang lama lu kerjain sama yang sekarang gitu. Udah tinggalin lah, nggak baik itu men. Tapi yang gue lihat sekarang tuh ada ya orang yang maksudnya yang dari dulu tuh maksudnya belum nyelesain masa lalunya, cuman ngebawa ke hubungan baru mereka gitu kan. Gue agak kesel aja gitu kan. Maksudnya kenapa nggak dituntasin dulu gitu kan? Kan sampai ada orang berpersepsi gini, jangan gunakan orang baru untuk melupakan yang lama gitu. Cuman ya menurut gue ada benernya juga sih. Soalnya gini men, gimana caranya lu dengan berhubungan dengan orang baru, lu bisa lebih, maksudnya udah bisa lebih semangat gitu kan, udah bisa lebih gampang lah melupakan yang lalu gitu kan. Ada yang berpersepsi gitu, cuman menurut pandangan lu semua gimana gitu kan, itu beda sama gua. Kalau gua sih bener kata persepsi itu jangan salah, maksudnya ketika ada orang bilang jangan gunakan seseorang untuk melupakan seseorang, itu menurut gua salah gitu. We need that man gitu kan, kita butuh itu gitu kan buat melupakan seorang. Ya yang penting lu nggak bawa hubungan yang dulu ke kehidupan yang orang baru. Kasian men orang yang yang nggak tahu apa-apa gitu kan, yang harus nanggung beban kan gitu kan, gitu. Ya doain gua ya, akhir tahun gua mau melamar dia insya Allah. Iya insya Allah ya. Insya Allah kalau ya Allah berkehendak, kan kita nggak tahu. Ntar subscriber gue pernah datang ya guys. Santuy, yoi. Gua nggak tahu kapan ya. Gue nggak mikirin kayak gitu sih dulu. Sekarang gue mikirin ya masa depan gue dulu sih. Cuman di antara masa depan itu ya adalah orang yang nyemangatin gue gitu. Masa depan, kalau bicara masa depan dia juga masa depan kita. Iya masa depan kita. Cewek kita juga masa depan kita. Yang suatu saat nanti dia akan ada di belakang kita. Bahkan bisa ada di samping kita. Tapi kalau gue sih gini men, kalau gue nggak di belakang, kalau gue nggak mau di depan, nggak mau di samping kanan kiri atau di belakang gitu. Gue mau kita jalan bareng-bareng gitu. Enggak cuy. Gitu. Ya, maksudnya kan ada pepatah juga di balik lelaki hebat itu ada di belakangnya ada wanita. Iya yang selalu support itu kata B.J. Habibie. Iya gue inget banget kata almarhum. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau diomong? Udah sih gue cukup ya cukup menginspirasi buat. Seberapa panjang ya men kalau bahas cinta ya, gue nggak cukup semalaman, bisa 7 hari gue. Ya mungkin nanti kedepannya bakal ada di ini ya Spotify, di Kreator Aksara mungkin akan ada lanjutannya
yang ada di YouTube ini. Oke guys. Oh iya. Jangan lupa subscribe channel Dream Fact ya. Bantu 10k ya kalau bisa lebih lah tahun ini lah. Bantu up ya. Semoga ya gue dapat AdSense. Bukan gue sih, channel dia yang dapat, gue mah kopinya aja santuy. Dan lo juga ntar follow YouTube-nya dia juga, ntar ditaruh di deskripsi ya. Gua semuanya, Twitternya dia, Instagramnya dia, Spotify-nya dia gini-gini konten kreator men. Gue masih noob anjir. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Yoi, terima kasih ya kalian yang sudah support channel ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung pihak-pihak sana gitu. Saya tidak menyinggung. Kita tidak bermaksud di sana. Karena cuma sharing. Iya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, And like and share. Siap. Bukan Asia, Pak.